Kebutuhan fisik ibu hamil. Apa itu kehamilan? Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Kebutuhan fisik ibu hamil antara lain oksigen, nutrisi, personal hygiene, pakaian, eliminasi, seksual, mobilisasi atau body mekanik, exercise atau senam hamil, istirahat atau tidur, imunisasi, traveling, persiapan laktasi, dan persiapan kelahiran bayi. Kebutuhan oksigen. Pada kehamilan terjadi perubahan pada sistem respirasi untuk dapat memenuhi kebutuhan oksigen. Di samping itu terjadi desakan diafragma karena dorongan rahim yang membesar. Sebagai kompensasi terjadinya desakan rahim dan kebutuhan oksigen yang meningkat, ibu hamil akan bernafas lebih dalam. Hal ini akan berhubungan dengan meningkatnya aktivitas paru-paru. Oleh karena selain untuk mencakupi kebutuhan oksigen, ibu juga harus mencukupi kebutuhan oksigen untuk janinnya. Ibu hamil kadang-kadang merasakan sakit kepala, pusing ketika berada di keramaian, misalnya di pasar. Hal ini disebabkan karena kekurangan oksigen. Untuk menghindari kejadian tersebut, hendaknya ibu hamil menghindari tempat kerumunan banyak orang. Untuk memenuhi kecukupan oksigen yang meningkat, supaya melakukan jalan-jalan di pagi hari, duduk-duduk di bawah pohon yang rindang, berada di bawah ruangan yang ventilasinya cukup. Nutrisi. Kehamilan trimester 1 memerlukan tambahan 100 kalori per hari, menjadi 1.900 sampai dengan 200 kalori per hari. Sama dengan menambah 1 potong atau 50 gram daging sapi atau 2 buah apel dalam menu sehari. Trimester 2 dan 3, tambahan energi meningkat menjadi 300 kalori per hari. Sama dengan mengkonsumsi tambahan 100 gram daging ayam atau minum 2 gelas susu sapi cair. Kenaikan BB ideal sekitar 500 gram per minggu. Pada triwulan pertama, umumnya ibu hamil mengalami penurunan berat badan karena nafsu makan turun dan sering timbul muntah. Meskipun ibu hamil mengalami keadaan tersebut, tetapi asupan makanan harus diberikan seperti biasa. Pada kondisi ini, ibu harus tetap berusaha untuk makan agar janin tumbuh baik. Makanlah makanan dengan porsi yang kecil tapi sering, seperti sup, susu, telur, biskuit, buah-buahan, serta jus. Pada trimester kedua, nafsu makan mulai meningkat. Kebutuhan makanan harus lebih banyak dari biasanya, meliputi zat sumber tenaga, pembangun, pelindung, dan pengatur. Hal ini untuk kebutuhan janinnya. Pada trimester ketiga, sampai usia 40 minggu, nafsu makan sangat baik, tetapi jangan kelebihan. Kurangi karbohidrat, tingkatkan protein, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Lemak harus tetap dikonsumsi. Selain itu, dikurangi makanan terlalu manis seperti gula dan terlalu asin seperti garam, ikan asin, telur asin, tauco, dan kecap asin. Karena makanan tersebut akan memberikan kecenderungan janin tumbuh besar dan merangsang timbulnya keracunan saat kehamilan. Personal hygiene. Personal hygiene adalah kebersihan yang dilakukan untuk diri sendiri. Kebersihan badan mengurangkan kemungkinan infeksi. Karena badan yang kotor banyak mengandung kuman-kuman, sebaiknya ibu hamil mandi, gosok gigi dan ganti pakaian minimal 2 kali sehari. Menjaga kebersihan alat genital dan pakaian dalam menjaga kebersihan payudara. Kemudian, kebutuhan fisik untuk ibu hamil selanjutnya adalah pakaian. Pakaian yang dikenakan ibu hamil harus nyaman, mudah menyerap keringat, mudah dicuci, tanpa sabuk atau pita yang menekan di bagian perut atau pergelangan tangan. Pakaian juga tidak baik terlalu ketat di leher. Stoking tungkai yang sering digunakan oleh sebagian wanita tidak dianjurkan karena dapat menghambat sirkulasi darah. Pakaian wanita hamil harus ringan dan menarik karena wanita hamil tubuhnya akan tambah menjadi besar. Penggunaan BH. Desain BH harus disesuaikan agar dapat menyangga payudara dan nyeri punggung yang tambah menjadi besar pada kehamilan dan memudahkan ibu ketika akan menyusui.
BH harus tali besar sehingga tidak terasa sakit di bahu. Pemakaian BH dianjurkan terutama pada kehamilan di bulan keempat sampai kelima sesudah terbiasa. Boleh menggunakan BH tipis atau tidak memakai BH sama sekali jika tanpa BH terasa lebih nyaman. Penggunaan korset. Korset yang khusus untuk ibu hamil dapat membantu menekan perut bawah yang melorot dan mengurangi nyeri punggung. Korset ibu hamil didesain untuk menyangga bagian perut di atas simfisis pubis, di sebelah depan dan masing-masing di sisi bagian tengah pinggang di sebelah belakang. Pemakaian korset tidak boleh menimbulkan tekanan atau selain menyangga dengan ketat tapi lembut pada perut yang membesar dan dianjurkan pada wanita hamil yang mempunyai tonus otot perut yang rendah. Eliminasi. Masalah buang air kecil tidak mengalami kesulitan, bahkan cukup lancar. Untuk memperlancar dan mengurangi infeksi kandung kemih yaitu minum dan menjaga kebersihan sekitar kelamin. Perubahan hormonal mempengaruhi aktivitas usus halus dan besar, sehingga buang air besar mengalami obstipasi atau sembelit. Sembelit dapat terjadi secara mekanis yang disebabkan karena menurunnya gerakan ibu hamil. Untuk mengatasi sembelit, dianjurkan untuk meningkatkan gerak, banyak makan makanan berserat atau sayur dan buah-buahan. Sembelit dapat menahan gangguan wasir menjadi lebih besar dan berdarah. Kebutuhan fisik untuk ibu hamil selanjutnya ialah seksual. Masalah hubungan seksual merupakan kebutuhan biologis yang tidak dapat ditawar, tetapi perlu diperhitungkan bagi mereka yang hamil. Kehamilan bukan merupakan halangan untuk melakukan hubungan seksual. Pada hamil muda, hubungan seksual sedapat mungkin dihindari bila terdapat keguguran berulang atau mengancam kehamilan dengan tanda infeksi, pendarahan, mengeluarkan air. Pada kehamilan tua sekitar 14 hari menjelang persalinan, perlu dihindari hubungan seksual karena dapat membahayakan. Bisa terjadi bila kurang higienis. Ketuban bisa pecah dan persalinan bisa terangsang karena sperma mengandung prostaglandin. Perlu diketahui, keinginan seksual ibu hamil tua sudah berkurang karena berat perut yang makin membesar dan tekniknya pun sudah sulit dilakukan. Posisi diatur untuk menyesuaikan pembesaran perut. Mobilisasi atau body mekanik. Ibu hamil harus mengetahui bagaimana caranya memperlakukan diri dengan baik dan kiat berdiri, duduk dan mengangkat tanpa menjadi tegang. Body mekanik atau sikap tubuh yang baik diinstruksikan kepada wanita hamil karena diperlukan untuk membentuk aktivitas sehari-hari yang aman dan nyaman selama kehamilan, karena sikap tubuh seorang wanita yang kurang baik dapat mengakibatkan sakit pinggang. Kebutuhan fisik ibu hamil selanjutnya adalah exercise atau senam hamil. Secara umum, tujuan utama persiapan fisik dari senam hamil sebagai berikut. 1. Mencegah terjadinya deformitas atau cacat kaki dan memelihara fungsi hati untuk dapat menahan berat badan yang semakin naik, nyeri kaki, varises, bengkak, dan lain-lain. Kedua, melatih dan menguasai teknik pernafasan yang berperan penting dalam kehamilan dan proses persalinan. Dengan demikian, proses relaksasi dapat berlangsung lebih cepat dan kebutuhan oksigen terpenuhi. Yang ketiga, memperkuat dan mempertahankan elastisitas otot-otot dinding perut, otot-otot dasar panggul, dan lain-lain. Keempat, membentuk sikap tubuh yang sempurna selama kehamilan. Kelima, memperoleh relaksasi yang sempurna dengan latihan kontraksi dan relaksasi. Keenam, mendukung ketenangan fisik. Selanjutnya, istirahat atau tidur. Wanita hamil harus mengurangi semua kegiatan yang melelahkan, tapi tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menghindari pekerjaan yang tidak disukainya. Wanita hamil juga harus menghindari posisi duduk, berdiri dalam waktu yang sangat lama. Ibu hamil harus mempertimbangkan pola istirahat dan tidur yang mendukung kesehatan sendiri maupun kesehatan bayinya. Kebiasaan tidur larut malam dan kegiatan-kegiatan malam hari harus dipertimbangkan dan kalau mungkin dikurangi hingga seminimal mungkin. Tidur malam harus sekitar 8 jam atau istirahat atau tidur siang lebih kurang 1 jam. Selanjutnya, imunisasi.
Kehamilan bukan saat untuk memakai program imunisasi terhadap berbagai penyakit yang dapat dicegah. Hal ini karena kemungkinan adanya akibat yang membahayakan janin. Imunisasi harus diberikan pada wanita hamil hanya imunisasi TT atau disebut imunisasi tetanus toksoid untuk mencegah kemungkinan tetanus neonatorum. Imunisasi TT harus diberikan sebanyak 2 kali dengan jarak waktu TT1 dan TT2 minimal 1 bulan, dan ibu hamil harus sudah diimunisasi lengkap pada umur kehamilan 8 bulan. Kebutuhan fisik ibu hamil selanjutnya ialah traveling. Wanita hamil harus berhati-hati melakukan perjalanan yang cenderung lama dan melelahkan, karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan mengakibatkan gangguan sirkulasi serta odem. Tungkai karena kaki tergantung jika duduk terlalu lama. Sabuk pengaman yang dikenakan di kendara jangan sampai menekan perut yang menonjol. Jika mungkin perjalanan yang jauh, sebaiknya dilakukan dengan pesawat udara. Ketinggian tidak mempengaruhi kehamilan. Kemudian persiapan laktasi. Persiapan menyusui pada masa kehamilan merupakan hal yang penting karena dengan persiapan dini, ibu akan lebih baik dan siap untuk menyusui bayinya. Untuk itu, ibu hamil sebaiknya masuk dalam kelas bimbingan persiapan menyusui atau dalam singkatan BPM. Yang terakhir ialah persiapan kelahiran bayi. Sangatlah penting bekerja sama dengan ibu, keluarga serta masyarakat dalam mempersiapkan persalinan serta membuat rencana tindakan sekiranya terjadi komplikasi-komplikasi. Rencana persalinan adalah rencana tindakan yang dibuat oleh ibu, anggota keluarganya, serta bidan. Rencana ini tidak harus dalam bentuk tertulis dan biasanya memang tidak tertulis. Rencana ini lebih hanya sekadar diskusi untuk memastikan bahwa ibu dapat menerima asuhan yang ia perlakukan. Dengan adanya rencana persalinan akan mengurangi kebingungan dan kekacauan pada saat persalinan dan meningkatkan kemungkinan bahwa ibu akan menerima asuhan yang sesuai serta tepat waktu.